Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika, di mana hari ini kita memulai atau memasuki bab baru mengenai pola bilangan. Nah, seperti yang Ibu sudah sebutkan sebelumnya ya, bahwa di bulan Januari kita fokus ke himpunan, lalu di bulan Februari ini kita fokus ke materi atau bab pola bilangan. Di mana pola ini kira-kira nih kalian ingat-ingat dulu, pernah nggak dapat di SD? Ada yang pernah? Atau mungkin belum? Kalau misalkan belum, mari kita kenalan dulu nih dengan pola sebelum nanti kita hitung-hitung ya, sebagaimana matematika semestinya. Kita bakal kenalan dulu dan sepertinya menurut Ibu ini materinya cukup seru karena agak mirip dengan games di mana kita punya misi untuk mencari pola selanjutnya. Oke, kalau misalkan kalian belum kenal dengan pola, kita kenalan dulu apa yang disebut dengan pola. Ya. Oke, mari kita mulai ya berkenalan dengan pola. Oke, kita pertanyaan diskusi dulu ya. Pernahkah kamu melihat ubin lantai atau susunan kursi atau bentuk yang tersusun berulang? Apa yang kamu perhatikan? Nih, contohnya di sini kita punya dua gambar, di mana gambar yang pertama ada lingkaran, gambar yang kedua itu berkaitan dengan segitiga. Di gambar yang pertama kita bisa lihat nih ada terjadinya suatu pola bertambahnya lingkaran dari gambar ke satu ke gambar selanjutnya, di mana awalnya di sini hanya dua lingkaran, terus kemudian makin panjang jadi 4, makin panjang dan lebar jadi 6 dan seterusnya sampai ketemu 8. Nah, di sini sebagai atau ini contoh gambar yang berpola, ada polanya. Terus contoh yang kedua di sini juga kita punya satu segitiga, terus makin panjang segitiganya seiring dengan bertambahnya susunan dari pola tersebut. Nah, kalau misalkan pernah nemu kayak gini, itu adalah pola. Kita masuk ke pengenalan atau definisi ya. Pola adalah susunan benda, angka, atau bentuk yang berulang dan teratur. Pola membantu kita untuk memahami keteraturan di sekitar lingkungan kehidupan kita. Jadi, pentingnya atau kenapa kita harus belajar pola itu, kita bisa menemukan hal-hal terkait pola di dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal ini bermanfaat. Satu, untuk membantu kita memahami adanya keteraturan dalam kehidupan. Yang kedua, memudahkan memprediksi apa nih yang bakal terjadi untuk step selanjutnya. Misalkan hari ini udah kejadian A, kira-kira nih besok mau kejadian apa ya, itu bisa diprediksi dalam matematika dengan materi pola tersebut. Terus bisa juga membantu dalam menghitung dan menyusun bagaimana strategi belajar secara efektif. Oke, sebelum kita masuk ke pola bilangannya, kayaknya lebih seru kalau misalkan kita latihan soal pola gambar dulu biar kebayang. Tadi di definisinya, pola itu bisa berbentuk gambar, bentuk atau sebagainya ya. Sebagaimana materi kali ini pola bilangan, tapi kita masuk dulu nih ke gambarnya dulu. Contoh, nomor 1 bisa dilihat di sini ada segi bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Nah, ini kan adanya suatu pola kan ya, ini selang-seling. Berarti kalian bisa menebak bahwa di sini akan ada gambar bintang lagi. Gitu kan? Karena ini ada polanya, di mana polanya ini akan berulang. Oke. Untuk soal selanjutnya Ibu kasih 5 detik ya untuk kalian berpikir apa nih gambar atau pola selanjutnya. Nomor 2, silakan berpikir 5 detik. Oke, ketemu? Pola selanjutnya di sini ada segitiga. Oke, karena dia ada 2 segitiga dan 1 segi 5. Setelah di sini 2 segitiga, di sini akan ada segi 5. Sebentar ya. Kita gambar dulu. Nah, gitu. Nomor 3, kira-kira nih jadi apa? Oke, 5 detik sudah habis. Di sini kita punya 3 persegi, 2 lingkaran, persegi, maka di sini kita harus nambah persegi lagi. Oke, lanjut nomor 4. Kira-kira yang kosongnya bentuk apa? Oke, ini ada segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Segi 6 2 kali bintang, segi 6 2 kali, berarti ini kita gambar segi 6
Habis segi 6 dua kali disambut dengan bintang. Oke, sip. Nomor 5, 5 detik. Oke, habis. Ada yang bisa nebak? Di sini ada persegi, segitiga, persegi, persegi, segitiga, persegi, persegi, segitiga. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk pola gambar ya. Untuk nomor 6, 7 dan 8 di sini juga sama. Kita punya pola, mungkin nanti bisa dicoba sendiri ya. Kita masuk dulu ke pola bilangannya. Oke. Nanti ibu punya modul. Nanti untuk modul ibu kirim di classroom dan di grup ya. Ini ibu ambil materinya dari modul yang ada di PDF. Oke, kita kenalan dulu nih. Apa nih kira-kira? Dari tadi kan ibu ngomong nih pola bilangan, lalu bagaimana bentuknya dan lain-lain. Apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah urutan bilangan yang tersusun berdasarkan suatu aturan tertentu. Jadi polanya ini termuat atau ada angka-angkanya tentunya, karena ini matematika kan. Nah, bagaimana nih contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat biasanya ada di anak tangga. Anak tangga itu kan kalau misalkan kita naik, ini kan makin tinggi ya. Nah, ini adalah suatu pola di mana kalau misalkan kita naik tangga, anak tangga ke satu hanya satu langkah nih. Misalkan di sini ada orang, di sini kan kalau misalkan ngelangkah baru satu langkah. Ke sini sudah 2 langkah, naik lagi jadi 3 langkah, naik lagi jadi 4 langkah. Itu disebut sebagai pola, di mana polanya itu jumlah langkahnya bertambah 1. Itu untuk tangga. Terus kadang-kadang juga dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan pada jumlah kursi. Misalkan di baris pertama di sini ada 2 kursi. Di baris kedua di sini ada 4 kursi. Di baris ketiga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kursi. Nah, ini adalah suatu pola juga, di mana tiap barisnya itu ternyata bertambah 2. Nah, jadi ini kalau misalkan penjumlahan atau misalkan untuk ke angka selanjutnya menggunakan angka yang sama, baik itu perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu disebut sebagai pola. Oke. Nah, selain itu, di pola juga kalian harus kenal dengan yang namanya suku. Ini beda dengan suku yang ada di IPS atau pelajaran PPKN, di mana kita punya suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, dan lain-lain. Tapi di matematika, suku itu disebutkan atau didefinisikan sebagai setiap angka yang termuat dalam suatu pola bilangan. Jadi kan di pola bilangan itu ada banyak angka kan. Contoh nih, lihat. Di sini polanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, kita cari tahu dulu nih ya polanya. Polanya itu 2 ke 4 ditambah 2. Ini ditambah 2. Nah, polanya ini ditambah 2, betul? Oke, kita tulis dulu. Pola bertambah 2. Nah, apa yang dimaksud dengan suku? Suku itu menjelaskan mengenai posisi angka. Posisi angka. Suku ke berapa? Nah, suku ke berapa itu menjelaskan posisi angkanya di mana. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang 2, 4, 6, ini tuh suku-suku dalam pola bilangan. Kalau misalkan pertanyaannya nih, sebutkan suku-suku yang ada di pola bilangan berikut. Berarti kalian bisa menyebutkan ada 2, ada 4, 6, 8. Jadi suku itu anggotanya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya suku ke berapa, itu kalian ngomongin tentang posisinya. Posisinya ada di yang ke berapa. Contoh, di sini kita punya 2. 2 adalah suku pertama karena dia ditulis yang paling awal. 4 kan angka kedua. Berarti di sini suku kedua. 6 ada di posisi yang angka ketiga, berarti dia suku ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nih, contoh ya, ibu nanya 12 suku ke berapa? Ini agak nyaru ya, kita ganti dulu. Oke, misalkan 12 suku ke berapa? Kalian jawab, berarti
Kalian hitung ini angka keberapa? Angka ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jawabannya suku ke 6. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga Ibu ambil dari modul mencari aturan dan suku berikutnya pada pola bilangan. Di sini contoh nih yang pertama. Pola bilangannya 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira aturannya apa? Kalau misalkan ditanya aturan, aturannya berarti dari 1 ke 2 ini tambah 1. Semuanya tambah 1 nih. Oh, berarti polanya adalah bertambah 1. Maka suku berikutnya juga ditambah 1 dari suku sebelumnya. Jawabannya 5. Gitu. Yang kedua, 2, 4, 6, 8 berarti bertambah 2. Jadi di sini tambah 2. 2 tambah 8, 10. Lanjut, yang ketiga, di sini ada tambah 5. Jadi angka selanjutnya 25. Nah, aturannya itu bisa kadang-kadang aturan dalam pola itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bahkan bisa pembagian. Tapi pembagian jarang sih. Tapi ini pola itu bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Tadi kan 1 sampai 3 ini ditambah ya. Nah, yang keempat ini ternyata dikurang. Jadi makin kecil. Jadi tergantung soal. Makanya itu Ibu bilang ini tuh kayak games, karena kita harus cari tahu nih si angka-angkanya itu diapain gitu. Lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita mencoba ya. Ayo mencoba. Yang 1, suku selanjutnya pada pola bilangan 1, 3, 5, 7 adalah berapa? Kita harus cari tahu angka ini. Sebelum nyari angka, kita harus cari tahu dulu si polanya. Cari pola dulu. Nah, ini Ibu kasih catatan ya. Cari pola dulu. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Kalian cari nih polanya itu apa. Kalau misalkan dilihat ini kan polanya ditambah 2. Nah, berarti di sini angka selanjutnya akan ditambah 2 lagi. 7 tambah 2, 9. Nah, itu adalah jawabannya. Oke, kalau misalkan nih sekarang Ibu tanya suku kedua. Cari suku kedua, berarti yang posisinya kedua. 1, 2. Artinya jawabannya 3. Kalau ditanya nih sekarang berapakah suku ke 5, kalian cari tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi kelima ada angka 9. Itu caranya nyari suku. Oke, biar paham lagi. Ibu kasih, itu kan nomor 1 contoh. Nomor 2 Ibu kasih 5 detik cukup untuk nyari polanya ya. Dimulai dari sekarang. Oke, habis. Kita lihat ya, sama gak? Kalian pegang jawaban kan? Samain dengan Ibu apakah betul atau salah. 4 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 14. Ini akan ditambah 3. Semuanya tambah 3, berarti angka selanjutnya adalah 17. Oke, sekarang Ibu tanya suku keempat. Cari 1, 2, 3, 4, 14. Sip. Nomor 3, Ibu kasih waktu lagi 5 detik ya. Cari polanya. Habis. Dapet gak ini? Ini 2 ke 4, 11 ke berapa? Oke. Ini kadang-kadang si polanya itu memang tidak berulang. Di sini kita bisa notice ya. 1 ke 2 itu kan tambah 1. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 11 tambah 4. Maka selanjutnya adalah tambah 5. Ini disebut sebagai pola bertingkat. Ini disebut sebagai pola bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena dia itu naik terus. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan bisa tahu nih 11 tambah 5, 16. Kalau ditanya suku selanjutnya berarti ini ditambah 6. Betul. Jadi di sini 22.
gitu. Nah, tapi kalau misalkan polanya sama, nomor 1 dan 2 kan itu tambah 2, tambah 2, tambah 2, terus tambah 3, tambah 3, tambah 3, ini kan sama. Ini disebut sebagai pola berulang. Ini disebut sebagai karena polanya sama. Kalau polanya sama disebut sebagai pola berulang gitu. Kita coba lagi ya. Ini nomor 4, silahkan dicari. 5 detik juga. Oh iya Bu, tenang aja ya, nggak usah pengaruh ya. Oke, ketemu. Di sini pertanyaannya agak beda ya. Di sini pertanyaannya itu berapakah bilangan ke-10 dalam pola bilangan 3, 6, 9, 12. Oke, pertama-tama sama nih, kita cari tahu dulu polanya apa. 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Kalau misalkan dilihat ini kan ditambah 3 ya. Sama gak kayak kalian? Oke, tapi di sini pertanyaannya bukan pola selanjutnya. Di sini pertanyaannya adalah bilangan ke-10. Nah, ini masuk ke suku. Berarti yang ditanyakan adalah suku ke-10. Cari sampai 10 angka berarti. Kita punya 3, 6, 9, 12. Tadi kan polanya kita tambah 3 ya. Berarti kita tambah 3 nih. 15, 18. Terus apa lagi tambah 3? 21, 24, 27, 30, 33 dan seterusnya. Nah, ini kita cari yang ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti suku ke-10 adalah 30. Nah, itu adalah jawaban akhir. Jadi tergantung pertanyaan ditanyainnya apa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke nomor yang selanjutnya. Jika pola bilangan adalah 5, 10, 15, 20, berapakah bilangan ke-8? Berarti yang ditanyain ini suku ke-8. Ibu kasih waktu 10 detik ya. Silahkan mencoba. Oke, habis. Sama kayak tadi ya, kita cari tahu dulu nih polanya. Kalau dilihat secara kasar, ini ditambah 5. Terus yang ditanyain pola ke-8, berarti kita harus tulis sampai 8 angka. Tambah 5 lagi, 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 dan seterusnya. Kita cek nih udah sampai suku ke-8 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah jawaban akhir. Nanti kalian kalau misalkan nulisnya banyak banget juga gak apa-apa. Nanti kan yang diambil cuma angka atau jawaban akhirnya aja kan. Suku ke-8 adalah 40. Dah selesai. Lanjut. Nomor berapakah ini? 6. Oke, kadang-kadang dia itu ada negatif karena kita sudah belajar bilangan bulat ya. Jadi kita harus ingat bilangan bulat itu apa, guys. Lanjutkan pola bilangan berikut. Nah, ini kita sama nih. Kita cari tahu nih polanya apa. Negatif 7 ke negatif 4 itu kan tambah besar. Jadi di sini tambah 3. Kalau misalkan bingung, Ibu aku bingung banget kenapa bisa jadi tambah 3. Kita pakai garis bilangan. Ingat garis bilangan di tengah-tengah ada 0, ke kiri ada negatif. Ntar Ibu tulis dulu ya. Tulis sampai angka yang ditanyakan. Kita kan yang ditanyain negatif 7, berarti kita sampai negatif 7. Negatif 7. Terus ke kanan di sini ada positif dan seterusnya. Oke, kita mulai dari angka yang pertama. Angka yang pertama itu kan di sukunya itu suku ke-1-nya negatif 7 kan? Berarti kita di sini. Terus kita mau pindah ke negatif 4. Ingat aturan ini ya guys. Kalau misalkan dia pindah ke kanan, ini artinya ditambah. Kalau misalkan dia pindah ke kiri artinya dia dikurang.
Nah, sekarang kita dari negatif 7 ke negatif 4. Berarti kan dia arahnya ke kanan. Karena dia ke kanan, artinya dia ditambah. Jadi ibu kasih tambah di sini. Tambahnya berapa kali? Hitung langkahnya berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kenapa tambah 3? Karena dia 3 langkah. 3 langkah. Gitu ya, guys. Oke, ini ibu pindahin dulu ke atas. Tambah 3. Ini juga tambah 3. Kenapa bisa tambah 3? Kita buktiin lagi. Dia dari negatif 4 pindah ke negatif 1. Berarti kan negatif 1 di sini. Kita cari tahu nih berapa kali langkahnya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Terus kedua. 2 di sini. Pindahnya berapa kali? Hitung lagi. 1, 2, 3. Artinya semuanya ditambah 3. Berarti yang selanjutnya juga ditambah 3. Ini tambah 3. Kita nyari 2 angka ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. Nah, ini kalau misalkan punya negatif. Kalau sudah pro sebenarnya gak usah pakai garis bilangan. Cuman kalau misalkan masih bingung, ibu rekomendasiin pakai garis bilangan. Oke, nomor 7 ini positif semua, sepertinya gampang. Ibu kasih waktu 5 detik ya untuk berpikir. Oke, habis. Ini kira-kiranya polanya diapain? Ini angkanya makin turun ya. Jadi kalau misalkan makin turun harus curiga apakah dia dikurangi atau dibagi. Ini dikurang 4, ini kurang 4, kurang 4. Nah, ini artinya polanya berulang kurangi 4. Di sini ada 51, di sini ada 47. Selesai. Soal selanjutnya ini ibu kasih waktu 5 detik lagi. Habis. Ini polanya ditambah 5. Kita coba ya, misalkan nih kalian bikinnya tambah 5, tambah 10, tambah 20. Tambah berapa nih kira-kira? Kalau misalkan bingung, cari pola lain. Ibu dapat polanya kali 2. Nah, 5 kali 2 10. 10 kali 2 20. 20 kali 2 40. Artinya 2 angka selanjutnya juga dikali 2 dari suku sebelumnya. 40 kali 2 80. 80 kali 2 160. Gitu. Kita masih punya beberapa soal ya. Ini kalau misalkan pola bilangan memang ibu rekomendasiin kalian banyak berlatih. Karena polanya kan beda-beda. Jadi kalau misalkan makin banyak berlatih, makin sering kalian dapat soal baru, makin pro. Gitu. Ibu kasih waktu 5 detik lagi untuk nomor 8, silahkan dicoba. Habis, ini dibagi 2 ibu dapatnya. Bagi 2 boleh, atau misalkan mau kali 1/2 juga gak apa-apa sih. Tapi ini karena masih mengenal, jadi kita pakai bagi 2 ya. 60 bagi 2 30. 30 bagi 2 15. 15 bagi 2 7,5. Gitu. Yang selanjutnya nomor 9, apakah ketemu? Oke, ini juga masih sama ya, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Artinya yang selanjutnya juga dibagi 2, jadi 3. Oke, untuk yang ini kita ketemu soal yang negatif lagi guys. Sama seperti tadi ya, kalau misalkan bingung kita pakai garis bilangan. Tulis dulu angka yang diketahui. Ini kan yang diketahui dari angka negatif 3. Berarti cukup sampai sini. Terus kita bikin yang positifnya minimal sampai suku ke-3 buat make sure sama enggak polanya. Kita berangkat atau mulai dari negatif 3 terus pindah ke positif 1. Tadi ingat ya, kalau misalkan ke kanan ditambah, kalau misalkan ke kiri dikurang. Ini posisinya dari negatif 3 ke 1, berarti dia ke kanan, jadi ditambah. Ditambah berapa? Hitung langkahnya berapa kali? 1, 2, 3, 4.
4 kali. Jadi ditambah 4. Terus di sini kita masuk 1 ke 5. 5 di sini juga ke kanan, berarti ini masih ditambah. Ditambahnya sama gak kira-kira 4? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, tambah 4. Artinya semuanya ditambah 4. Oke, 3 bilangan berikutnya yang ditanyain. Berarti kita harus ngisi 3. 13 tambah 4, 17. 21, 25. Ibu dapat ini dari mana? Kita tambahin 4 semua, guys. Tambah 4 semua. Nah, selesai. Gitu. Oke, 2 soal terakhir ya. Ini nomor berapa nih? 10, 11, dan 12. 3 suku berikutnya dari barisan 8, 5, 2, -1 adalah titik-titik. Kita harus bikin 3 suku, berarti 3 angka lagi. Kita tulis ulang ya. Oke, cari polanya dulu. Ini kayaknya masih mudah ya. 8 ke 5 kurangi 3, 5 ke 2 kurangi 3, 2 ke -1 juga kurangi 3. Benar kan? 2 min 3 sama dengan -1. Oke, 3 angka selanjutnya berarti kurangi 3 lagi. -1 kurangi -3, -1 kurangi 3, -4. -4 kurangi 3, -7. -7 kurangi 3, -10. Dah, ini jawabannya. Gitu. Soal terakhir. Nah, di sini kita udah masuk ke gambar ya. Banyak batang lidi pada pola ke-10. Tadi ingatnya kalau misalkan ada pola ke berapa, ini yang ditanyain adalah suku ke 10-nya. Jadi kita harus hitung sampai pola yang ke-10. Ini kan pola ke-1, 2, 3, 4. Nah, kita gak mungkin ngegambar sampai pola ke-10 kan, karena ini banyak dan melelahkan. Jadi untuk lebih cepat, kita hitung aja jumlah lidinya ada berapa. Jadi di sini itu ada lidi kecil nih. Jadi membentuk segitiga pakai lidi kecil. Kita harus hitung banyak lidi per gambarnya ada berapa. Mulai dari angka yang pertama di sini itu ada 1, 2, 3. Oh, ada 3 lidi. Cari yang keduanya, guys. Bantu ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lidi. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lidi. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 lidi. Nah, ini kita udah dapet nih si angka-angkanya. Kita tulis ulang ya. Habis nemu polanya, kita cari suku ke 10. Jadi mari kita cari polanya dulu. 3 ke 7 ditambah berapa? 4. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 15 tambah 4. Berarti polanya pola berulang ditambah 4 ya. Oke. Jadi kita cari sampai angka ke 10. Tambah 4 semua. 19, 23 tambah 4, 27 tambah 4, 31 dan seterusnya. Kita cek ya udah dapat ke 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum, Deng. Lagi tambah 4, 35 tambah 4, 39. Nah, ini adalah suku ke-10 adalah 39. Jadi ini caranya kalau punya gambarnya tulis dulu angkanya, baru nanti cari pola. Gitu ya.
Nah, ini saatnya bertanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya di grup atau Google Classroom aja ya, karena ini kita pakai video. Lalu untuk latihan, silahkan ini latihannya digambar dulu tabelnya, nanti hasilnya diisi. Hasilnya kirimin ke Google Classroom sebagai biasa. Nanti ibu kasih modulnya ya, yang ini. Ini kan pakai modul. Nanti ibu kasih modulnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.